Shalom, salam sadis, salam cuan, nggak cuan-cuan. Ketemu lagi di hari Senin bersama channel Sayur Bening, ya kan? Jadi sedikit kita bahas market hari ini ya. Tadi pagi weekly candle tutupnya merah sedikit ya. Seharusnya saya pikir harap dia breakout ya. Seharusnya tadi pagi itu harusnya breakout ya. Itu breakout ya, tegak mau atas atau ke bawah gitu. Ternyata tutup candlenya juga merah, berarti downtrend ya. Jadi masih saya rasa range-nya itu akan di kisaran tadi pagi nutupnya di 38.000 ya, 38.100 ya, lebih kurang ya, merah red ya. Berarti breakout-nya ke bawah ini. Ini dia sekarang di 36.900 ya. Jadi kalau saya lihat sih ini ya mungkin range-nya dia sementara main di 36, 37. Kalau dia agak mau ke pressure juga di 35.000 sekian gua rasa ya. Mungkin di situ sambil dia ini mungkin dalam berapa hari ini ya begitu-gitu sideway-nya sedikit merah di situ 36, naik 37 dikit ke bawah. Kalau ada pressure mungkin di 35 something, mungkin begitu dalam berapa hari. Jadi ini juga market cap juga ya begitu-gitu ya, 1,6, 1668. BTC dominance di 42% sama. Jadi kalau kita lihat ya mungkin di situ range-nya ini agak merah dia sekarang ya. Mungkin ya posisi dia main begitu belum ada yang mau masuk kayaknya, semua masih nunggu karena di Februari ini juga masih ada eventnya, segala event. Belum lagi hari Jumat ini tanggal 4 nanti ya, itu lumayan gede dia punya BTC option expire, itu lumayan gede ya. Tadi sempat saya cek bentar, itu max spend-nya di 38.000 ya. Jadi makanya saya bilang kalau dia max spend-nya di Jumat ini dia punya option expire, Bitcoin option expire di 38.000, maka gua rasa ya di Senin ini namanya udah main dia di situ. Kalau dia buang sedikit ke bawah mungkin saya rasa pun ke 35 ya, sekitar 35.000 gitu. Nanti naik lagi 36, 37, akhirnya ya di Jumat itu juga di 38. Mungkin begitu skenario-nya ya, lebih kurang yang saya tafsir begitu alurnya gitu. Juga karena belum ada yang mau masuk juga, gimana semua pada nunggu. Mereka juga mau lihat tanggal 8 ini nanti Biden lagi kabinetnya itu ya, itu juga gimana mereka ini pembahasan kripto di tanggal 8 ini, kabinetnya apa yang mau di ini kita nggak tahu. Banyak semua kondisi begitu, nggak ada yang mau invest juga, semua masih nunggu nanti bulan Maret lagi tapering ya kan itu. Jadi semua banyak nggak mau hold barang gitu ya. Nah makanya kalau ada yang tanya, banyak yang tanya, kok bahas koin ini, kok percuma, saya udah ngomongin berkali-kali, percuma siapa, saya udah kasih gambaran ya kan, udah banyak orang keluar market. Nah kalau Anda tanya, kok koin saya begini, kok ya hold aja di staking. Kok karena Anda udah sangkut. Kalau yang belum sangkut kan udah kita remind dari bulan kemarin itu ya kan. Tapi kalau Anda sangkut di staking, walaupun koin apapun ya, Bitcoin drop, semua koin bagus pasti drop. Ada yang drop lebih dah. Kenapa? Misalnya ya koinnya koin bagus, Anda nggak usah takut ya, di staking nunggu ini gitu. Istilah udah susut ya, nunggu dia mantul lagi. Nanti kapan ya terserah kapan dia mau mainkan lagi mereka setelah lewat ini kondisi market yang lagi ini, juga ekonomi dunia acak kadut ya kan, juga orang takut ini terjadi
perang juga, ya kan? Itu Rusia, Ukraina, ya kan? Jadi orang banyak out dari market. Jadi kalau Anda tanya, kok kenapa Solana drop begitu? Kok bahas Luna kenapa? Sama aja. Itu koin bagus, cuma investor yang paus-paus yang main semua TP dulu, buang barang dulu, ya kan? Anda yang nggak ngerti, yang udah diingatkan atau Anda masih hold, kena sangkut, ya udah di staking. Berkali-kali saya jelaskan, udah sangkut di staking, ya kan? Nggak ada jalan lain. Anda CL, ya Anda rugi, resiko Anda, ya kan? Tapi kalau Anda selalu saya katakan, kalau kalian sifatnya mau invest, Anda udah masuk, Anda nggak takut, udah tunggu aja gitu. Karena Pak, kalian newbie itu jangan malas cek di chart itu ada history. Jadi lihat koin itu di masa dia bearish pun gimana, nanti dia mantul lagi. Asal Anda sabar, ya kan, dalam investasi, ya pasti nanti dia mantul lagi. Selama koin yang kita pegang itu kita yakin gitu, ya kan. Jadi kalau banyak KCL atau apa, saya malas jawab gitu. Karena udah berkali-kali saya terangkan, saya nggak tahu entah dia subscriber baru atau yang orang yang IQ rendah, nggak nge juga saya jelaskan gitu ya. Padahal udah clear sekali gitu. Sangkut di staking, sabar dalam investasi. Anda mau sukses, Anda harus sabar ya dalam investasi. Karena kenapa? Ini saya kasih satu lagi masukan supaya Anda lebih yakin. Ya, Anda mau sukses nih. Kalau Anda mau sukses, dengarkan. Saya lupa teman baiknya si Warren Buffett itu. Siapa itu? Saya dulu baca bukunya, saya udah lupa. Si bilioner itu, siapa namanya? Aduh, saya lupa. Dia berkata, orang yang jual buy and sell, they not gonna make it. Dia bilang, yang buy dan sell selalu buy price itu nggak akan jadi di investnya. Tapi siapa yang sabar bisa hold, dia yang bisa sukses. Ya, karena saya lupa namanya, saya sering lupa sekarang. Itu dalam dia punya record ya, temennya Warren Buffett itu. Tidak lebih dari 20 kali kalau nggak salah dia lakukan trading gitu. Seumur hidup dia sebagai investor. Ya. Jual atau belinya trade-nya itu tidak lebih dari 20 kali. Selama puluhan tahun. Nah dia sukses. Kayak Warren Buffett juga gitu. Mereka orang yang jarang buy and sell. CL nggak ada itu. Ya. Mereka cuma lihat, nah mereka bisa jual atau beli saat mereka lihat market mau crash. Udah mereka wanti-wanti, oh ini akan terjadi crash gitu. Misalnya, tahun lalu, udah kita bilang Warren Buffett, dia lepas. Pas saat pandemi, mereka tiba-tiba lihat market, mereka lepas kalau rugi, mereka putar kemana gitu. Nah, ya kan. Jadi, di situ baru mereka ada buy and sell-nya. Kalau enggak, mereka santai aja gitu, biarkan aja gitu. Ya, nah kalaupun dia misalnya pegang saham kayak Warren Buffett ya, kalau dia pegang saham yang bagus, yang blue chip juga, market begitu dia nggak pusing gitu, ya dia biarkan aja. Misalnya apa, saham Coca-Cola itu buat dia blue chip ya, dia nggak bakal jual walaupun tahun 2020 kemarin yang lockdown tiba-tiba begitu keras gitu, apa dia lepas dia punya saham Coca-Cola? Enggak, dia tahu itu barang bagus, fundamental bagus, ya kan? Apa dia lepas saham McDonald? Enggak, gitu. Dia udah tahu yang begitu-gitu, dia nggak lepas gitu. Ya, cuma dia lihat yang dia lepas, ya penerbangan, udah tahu lockdown antar negara, itu ya begitu. Tapi yang kuat, fundamental nggak bakal dia lepas, gitu. Nah, begitu juga kalau kalian di kripto ini, udah yakin fundamental bagus, udah tahu ada investor bagus, nah sekarang lagi market gitu, ya udah tunggu aja di invest. Nah, untuk supaya ada tambahan dikit, saya selalu ajarkan di staking, ya kan, supaya apa? Supaya ada passive income. Kalau Anda yang
duitnya dingin, nggak mau ini, mau aman juga, ya udah simpan di ledger gitu, nggak usah staking di aman, tunggu balik keadaan gitu, ya kan? Jadi makanya market kalau udah begitu, saat lagi begini, ini juga dengan berbagai sebutan lah ya, ini sekarang masuk market bear atau masuk crypto winter ya kan. Buat saya ini mini bearish, tunggu dia kondisi, bisa juga crypto winter ya, down, ya udah tunggu gitu. Ya kan, saya sendiri kan saya bilang saya ada 2 koin yang sangkut, ya udah saya biarkan karena saya tahu. Nah selanjutnya dana yang lain saya nggak mau masuk, saya udah ingatkan saya nggak mau masuk, saya takut nanti salah masuk koin, kita nggak tahu nih siapa buang barangnya kan, dia tiba-tiba drop lagi. Ya mending gua tunggu bener-bener di bottom gitu, dapat lebih agak murah gitu ya, saya nunggu ya kan. Kondisi gitu orang nunggu, udah tahu nanti ada tapering bulan 3 atau apa. Jadi pelaku pasar itu ya, pos-pos ataupun siapa pasti buang barang. Dan juga kenapa harus buang barang? Ini bulan 2 lagi mereka juga lagi setel pajak semua ya, harus bayar pajak. Saya sendiri juga lagi bayar pajak ini. Jangankan apa, saya orang biasa aja harus ini gitu ya, dokumen pajak udah kita siapkan ini, harus bayar pajak. Jadi banyak butuh uang juga pos-pos itu ya, harus lepas barang gitu ya, karena mereka putar-putar uang juga. Makanya kalau Anda yang kok bahas koin ini, bahas koin itu, percuma. Kondisi market gitu, Anda yang sudah sangkut di staking, sabar. Mau saya bahas sampai mulut berbusa, nggak naik, bakal turun ya turun gitu ya. Dan juga saya di sini, channel saya itu selalu bukan saat koin hype saya bahas atau apa ya, saya suka lebih bahas koin, misal ani ancang-ancang kita buat long invest ini gini ya. Anda boleh lihat, buat subscriber baru, lihat tuh video-video tahun lalu itu, saya ada yang, kok belum bahas ini, kok belum bahas itu, kok belum pernah, itu udah capek saya bahas, orang udah cuan, udah ini, karena di sini udah saya ajarkan, kita setup dari dasar, profit, TP, nanti tunggu koreksi, masukkan yang profit, modal tarik, baru kamu target koin lain ya. Jadi begitu sistemnya. Dan saya udah nggak bahas kalau yang koin-koin udah jadi, itu udah saya jarang bahas, kecuali ada apa, ada masa apa baru saya bahas gitu. Itu cara saya gitu. Saya nggak pernah bahas koin lagi naik hype, kok bahas koin ini lagi, saya nggak mau gitu, karena banyak yang masih newbie nggak ngerti, pikir saya bahas ini dia masuk nanti sangkut, nggak gitu. Saya justru yang belum naik itu target saya, ini ada potensi nih, nanti kita ini invest bisa cuan. Nah, jadi begitu. Nah, cuannya dapat minimum naik 100%, TP ya kan. Nah, tarik, begitu ada koreksi, masukkan balik yang profit, modal kita target koin lain lagi, setup koin lain ya, begitu caranya gitu. Jadi udah banyak koin-koin, kalau Anda lihat dari tahun-tahun kemarin tuh, koin-koin yang masih murah yang kami setup yang udah jadi, udah. Jadi saya udah nggak bahas, saya pikir ya lu udah cuan, udah yang profit lu hold. Kalaupun sekarang sangkut, kayak sekarang saya ada koin yang sangkut, itu dari profit, bukan dari modal lagi gitu. Jadi nggak pusingin. Kalaupun gagal jadi abu, ya bukan kena modal, ya udah dari profit. Saya lagi target yang saya setting koin lain. Nah itu caranya begitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Bukan terus banyak subscriber baru bahas nih, bahas itu. Aduh, gua udah bahas, udah capek, orang udah cuan. Yang sub lama udah tahu, udah cuan gitu ya. Jadi kita nggak saat apa atau apalagi saat koin hype suruh siapa, saya paling nggak mau gitu. Orang banyak nggak ngerti, nanti sangkut lagi. Apalagi yang gampang FOMO ya. Makanya saya punya cara saya sendiri gitu. Oke. Jadi video hari ini begitu aja. Market nggak terlalu gimana. Saya sih, ya itu, saya lihat masih ada nanti option juga bulan Februari ini juga nggak gimana lah. Saya kemarin bilang, pertama saya pikir ada mungkin sedikit bisa dikasih napas, kayaknya sulit juga begitu. Saya cek ada event ya kan, option yang lumayan gede di tanggal 4, nanti tanggal 8 juga gimana lagi.
Biden ya bahas kripto ini termasuk stablecoin kayak banyak hal ya ini. Terus juga kayak di Amerika, di luar negeri, kayak kami di Jepang juga ini udah masa-masa kita bayar pajak gitu ya. Jadi banyak pengeluaran juga gitu. Jadi market saya rasa nggak ada perubahan gimana ya. Yang saya bisa ingatkan selalu hati-hati gitu ya. Jadi itu aja video hari ini. Salam Syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.